Belajar. Nah, di sini aku mau sedikit sharing nih tentang materi akuntansi yang dimulai dari pengenalan akun-akun nih dalam akuntansi. Nah, akunnya itu ada 5 jenis akun besar. Yang pertama ada aset, kewajiban, yang kedua, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir beban. Nah, akun-akun besar ini terdiri dari banyak lagi akun-akun kecilnya lah bisa dibilang. Yang pertama dari aset. Nah, aset ini dibagi dua lagi nih, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancarnya ini dibagi lagi. Aset lancar itu adalah aset yang dimana kita tuh punya uang tuh pencairannya gampang, mudah. Nah, itu tuh ada kas, ada bank, ada surat berharga, ada piutang, ada beban dibayar di muka, ada persediaan. Nah, itu akun-akun yang masuk di aset lancar. Nah, untuk yang kedua ada aset tidak lancar. Nah, itu masuknya ke aset-aset yang pencairan uangnya nih butuh waktu nih kita untuk punya uangnya. Nah, itu ada di aset tetap kayak bangunan, tanah, terus mesin-mesin kayak gitu. Terus ada aset tidak berwujud dan investasi yang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, lalu di kewajiban ini juga sama seperti aset, dibagi juga menjadi 2, ada kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Nah, kewajiban lancar ini terdiri dari hutang dagang atau jasa, pendapatan dibayar di muka, dan hutang lainnya. Nah, untuk kewajiban tidak lancar ini ada hutang bank, hutang obligasi yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, 5 akun besar ini nih punya saldo normal. Saldo normal itu adalah saldo di mana nilainya bertambah. Nah, kalau aset itu di debit, kewajiban di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Nah, untuk mudahnya nih untuk kalian menghafal, tapi lebih baik sih kalau akuntansi itu tidak dihafal sih, tapi dipahami. Nah, kalau aku sih belajarnya dulu pertama kali masuk kuliah di akuntansi itu dengan jari. Kan kita punya 5 jari ya. Nah, jari jempol itu ibaratnya aset. Dia besar bentuknya. Nah, jari telunjuk itu diibaratkan kewajiban. Kalau bagi yang muslim nih, kan kalau sholat itu kan kita pas tasyahud itu kan kita pakai telunjuk kan ya. Nah, itu ibaratnya adalah sholat kewajiban bagi umat muslim. Nah, untuk jari tengah nih itu dianggapnya modal karena jari yang paling tinggi di antara jari yang lain. Karena kita modal itu perlu dana yang banyak. Terus yang jari manis itu masuknya ke pendapatan. Karena saat kita mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan itu kan happy ya, seneng gitu. Nah, yang terakhir itu kelingking, itu yang kecil masuknya ke beban. Jadi, untuk jempol dan kelingking, ujung dan ujung, ini saldo normalnya saat nilainya bertambah itu masuk ke debit. Dan untuk 3 jari yang di tengah nih, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, itu masuknya ke kredit untuk saldo normalnya. Gitu. Nah, gitu aja deh. Nanti next video mungkin aku akan sharing kita ke soal-soal aja ya, biar lebih paham juga nih kalian. Karena kalau akuntansi itu harus sering berlatih soal-soal. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, and share. Astro Belajar, pahami yuk!